Apakah kalian pernah melihat garis kuning pada lantai peron stasiun kereta api? Garis kuning tersebut merupakan batas terdekat dengan kereta yang diizinkan bagi calon penumpang untuk berdiri. Jika calon penumpang berdiri melewati batas tersebut, hal itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Badan calon penumpang bisa terdorong ke arah kereta yang sedang melintas dan jatuh ke jalur kereta. Mengapa calon penumpang justru akan terdorong ke arah kereta, bukan menjauhi kereta? Konsep fisika apa yang dapat menjelaskan fenomena tersebut? Bagaimanakah persamaan matematis untuk konsep fisika tersebut? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Kita dapat memahami fenomena daya dorong kereta api yang melintas tersebut dengan mempelajari hukum Bernoulli pada fluida dinamis. Hukum Bernoulli menyatakan tekanan fluida yang paling besar terjadi pada bagian yang kecepatan alirannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan fluida yang paling kecil terjadi pada bagian yang kecepatan alirannya paling besar. Hukum ini pertama kali dicetuskan oleh Daniel Bernoulli berdasarkan bukunya yang berjudul Hydrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Mengapa calon penumpang bisa terdorong ke arah kereta saat berdiri sangat dekat dengan kereta yang sedang melintas? Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan hukum Bernoulli. Kecepatan udara di dekat permukaan badan kereta sama dengan kecepatan kereta sebesar V2. Makin jauh dari badan kereta, kecepatan udara akan makin kecil, yaitu sebesar V1. Jika seseorang berdiri di dekat kereta atau melewati garis batas peron kereta, badan orang tersebut berada di antara udara yang bergerak cepat dan udara yang bergerak lambat. Akibatnya, orang tersebut akan terasa seperti kedorong ke arah udara yang bergerak lebih cepat atau mendekati badan kereta. Aliran udara di dekat kereta lebih cepat dibandingkan dengan aliran udara di posisi yang jauh dari badan kereta di luar garis batas peron kereta. Hal itu menyebabkan tekanan udara di sekitar badan kereta, yaitu P2, lebih kecil daripada tekanan udara yang jauh dari badan kereta, yaitu P1. Selisih tekanan tersebut menyebabkan munculnya gaya dorong ke arah kereta. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli yang berbunyi, tekanan fluida bernilai paling besar pada bagian yang kecepatan alirannya paling kecil, dan tekanan fluida bernilai paling kecil pada bagian yang kecepatan alirannya paling besar. Pada pembelajaran tentang persamaan kontinuitas, disebutkan bahwa kecepatan aliran fluida juga dapat berubah-ubah bergantung pada luas penampang tabung alir yang dilalui fluida tersebut. Berdasarkan hukum Bernoulli, tekanan fluida juga dapat berubah-ubah bergantung pada kecepatan aliran fluida tersebut. Selain itu, dalam pembahasan mengenai tekanan pada fluida statis, kita juga mengetahui bahwa tekanan fluida juga bisa berubah-ubah bergantung pada ketinggian fluida tersebut. Hubungan antara tekanan, kecepatan aliran, dan ketinggian fluida dapat kita peroleh dalam persamaan Bernoulli yang akan kita bahas berikut ini. Sejumlah fluida dalam pipa mengalir dari titik 1 ke titik 2. Titik 1 lebih rendah daripada titik 2. Artinya, energi potensial fluida pada titik 1 atau EP1 lebih kecil daripada energi potensial fluida pada titik 2 atau EP2. Energi potensial ada karena gaya gravitasi bumi. Makin tinggi posisi sebuah objek, makin besar energi potensialnya. Energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik jika benda berubah ketinggian. Ingatlah rumus energi potensial, yaitu massa benda, dalam hal ini massa fluida, dikali percepatan gravitasi dan ketinggian, yang secara matematis ditulis seperti berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. Luas penampang 1 lebih besar daripada luas penampang 2.
Menurut persamaan kontinuitas, persamaannya ialah seperti berikut. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kecepatan aliran fluida pada penampang 1 lebih kecil daripada kecepatan aliran fluida pada penampang 2, sehingga energi kinetik fluida pada titik 1 lebih kecil daripada energi kinetik fluida pada titik 2. Ingatlah rumus energi kinetik, yaitu setengah dikali massa benda, dalam hal ini massa fluida, dikali kecepatan fluida kuadrat, yang secara matematis ditulis seperti berikut. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik menghasilkan energi mekanik, sehingga energi mekanik fluida pada titik 1 lebih kecil daripada energi mekanik fluida pada titik 2. Selanjutnya, bagaimanakah fluida dapat berpindah dari titik 1 ke titik 2? Bernoulli menggunakan teorema usaha energi. Menurut teori ini, fluida dapat berpindah dari titik 1 ke titik 2. Ingatlah kembali bahwa usaha adalah besar gaya dikali perpindahan yang secara matematis ditulis seperti berikut. W sama dengan F dikali delta S. Agar usaha bernilai positif, beda gaya atau delta F sama dengan F1 dikurangi F2 haruslah bernilai positif. Fluida yang dibatasi oleh luas penampang A1 dan A2 akan bergerak akibat tekanan gaya F1 dan F2 yang timbul dari perubahan kecepatan aliran fluida. Jika fluida tidak termampatkan, setelah interval waktu delta T, fluida tersebut akan bergerak menjadi fluida yang dibatasi oleh luas penampang A1 aksen dan A2 aksen tanpa mengalami perubahan volume dan massa. Perpindahan yang dialami fluida pada batas luas penampang A1 menuju A1 aksen ialah sebagai berikut. Delta S1 sama dengan V1 dikali delta T. Pada luas penampang A1, dapat dikatakan bahwa fluida terdorong dengan usaha yang besarnya dihitung seperti berikut. W1 sama dengan F1 dikali delta S1. Sementara itu, perpindahan yang dialami fluida pada batas luas penampang A2 menuju A2 aksen ialah sebagai berikut. Delta S2 sama dengan V2 dikali delta T. Pada luas penampang A2, dapat dikatakan bahwa fluida terdorong dengan usaha yang besarnya dihitung seperti berikut. W2 sama dengan F2 dikali delta S2. Dengan demikian, usaha total yang dikerjakan pada fluida dari titik 1 ke titik 2 ialah sebagai berikut. W total sama dengan W1 dikurangi W2. W total sama dengan F1 dikali delta S1 dikurangi F2 dikali delta S2 yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 1. Ingatlah kembali bahwa rumus tekanan ialah gaya dibagi luas penampang yang secara matematis dituliskan seperti berikut. P sama dengan F dibagi A. Pindah ruaskan P ke ruas kanan dan F ke ruas kiri, sehingga diperoleh rumus gaya seperti berikut. F sama dengan P dikali A. Substitusikan rumus gaya tersebut ke dalam persamaan 1 sehingga menjadi seperti berikut. P1 dikali A1 dikali delta S1 dikurangi P2 dikali A2 dikali delta S2 yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 2. Rumus volume fluida 1 ditulis seperti berikut. V1 sama dengan A1 dikali delta S1. Sementara itu, rumus volume fluida 2 ditulis seperti berikut. V2 sama dengan A2 dikali delta S2.
Sama seperti yang telah disebutkan di atas, jika fluida tidak termampatkan, setelah interval waktu delta T, fluida tersebut akan bergerak menjadi fluida yang dibatasi oleh luas penampang A1 aksen dan A2 aksen tanpa mengalami perubahan volume dan massa. Volume fluida 1 sama dengan volume fluida 2 yang dapat kita tuliskan sebagai V. Dengan demikian, persamaan 2 dapat diubah menjadi seperti berikut. W total sama dengan P1 dikali V dikurangi P2 dikali V. W total sama dengan dalam kurung P1 dikurangi P2 dikali V. Sementara itu, volume bernilai sama dengan massa yang dibagi massa jenis, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. W total sama dengan dalam kurung P1 dikurangi P2 dikali M dibagi Rho, yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 3. Usaha total yang bekerja pada fluida memiliki besar yang sama dengan perubahan energi mekanik atau W total sama dengan delta EM, yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 4. Selain itu, nilai perubahan energi mekanik ialah energi mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1 atau delta EM sama dengan EM2 dikurangi EM1. Persamaan perubahan energi mekanik tersebut dapat kita jabarkan seperti berikut. Delta EM sama dengan dalam kurung EK2 ditambah EP2 dikurangi dalam kurung EK1 ditambah EP1. Delta EM sama dengan dalam kurung setengah dikali M dikali V2 kuadrat ditambah M dikali G dikali H2 dikurangi dalam kurung setengah dikali M dikali V1 kuadrat ditambah M dikali G dikali H1 yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 5. Substitusikan persamaan 3 dan persamaan 5 ke dalam persamaan 4, sehingga kita mendapatkan persamaan Bernoulli seperti berikut. Dalam kurung, P1 dikurangi P2 dikali M dibagi Rho sama dengan dalam kurung setengah dikali M dikali V2 kuadrat ditambah M dikali G dikali H2 dikurangi dalam kurung setengah dikali M dikali V1 kuadrat ditambah M dikali G dikali H1. Dengan menggunakan sifat distributif matematika, M pada ruas kanan persamaan dikeluarkan, kemudian dicoret pada kedua sisi. Rho kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2 dikurangi setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat dikurangi Rho dikali G dikali H1. P1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2. Dengan demikian, hukum Bernoulli juga menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Oleh karena itu, persamaan Bernoulli juga dapat kita tuliskan seperti berikut. P ditambah setengah dikali Rho dikali V kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H sama dengan konstan. Dengan demikian, hukum Bernoulli dapat menjelaskan fenomena terdorongnya badan ketika berada di dekat kereta yang melaju kencang.
Contoh penerapan hukum Bernoulli ialah fenomena aliran air keran yang terlihat menyempit di bagian bawah ketika keran dinyalakan dengan kecepatan penuh seperti pada gambar berikut. Aliran udara di tepi aliran air dihambat oleh aliran air, sehingga kecepatan udara di bagian tepi aliran air lebih kecil daripada kecepatan udara di bagian tengah aliran air. Sesuai dengan hukum Bernoulli, tekanan udara di bagian tepi aliran air lebih besar daripada tekanan udara di bagian tengah aliran air, sehingga gaya mendorong bagian tepi aliran air yang saling mendekat. Akibatnya, aliran air menyempit yang ditunjukkan dengan luas aliran air pada titik 2 yang lebih kecil daripada luas aliran air pada titik 1. Selanjutnya, persamaan Bernoulli juga dapat digunakan untuk menghitung tekanan air pump atau perusahaan air minum. Perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Air pump memasuki rumah melalui saluran pipa berdiameter 6 cm pada tekanan sebesar 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Pipa menuju kamar mandi lantai 2 pada ketinggian 5 meter dengan diameter pipa 5 cm. Diketahui, massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. Kecepatan aliran air pada pipa masukan sebesar 2 meter per second, dan kecepatan aliran air dalam bak mandi sebesar 3 meter per second. Jika diketahui percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, hitunglah tekanan air dalam pipa pada kamar mandi lantai 2. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, D1 sama dengan 6 cm, kemudian dikonversi menjadi 6 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. D2 sama dengan 5 cm, kemudian dikonversi menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. P1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. H1 sama dengan 0, H2 sama dengan 5 meter. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. V1 sama dengan 2 meter per second. V2 sama dengan 3 meter per second. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapakah tekanan air dalam pipa pada kamar mandi lantai 2 atau yang dilambangkan dengan P2? Kita dapat menghitung tekanan air dalam bak mandi dengan rumus seperti berikut. P1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2. 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal ditambah setengah dikali 1000 kg per meter kubik dikali 2 meter per second dikuadratkan ditambah 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0 sama dengan P2 ditambah setengah dikali 1000 kg per meter kubik dikali 3 meter per second dikuadratkan ditambah 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 5 meter. 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal ditambah 2000 kg per meter second kuadrat ditambah 0 sama dengan P2 ditambah 4500 kg per meter second kuadrat ditambah 50.000 kg per meter second kuadrat. 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal ditambah 2000 kg per meter second kuadrat sama dengan P2 ditambah 54.500 kg per meter second kuadrat. P2 sama dengan
4 dikali 10 pangkat 5 Pascal, ditambah 2000 kg per meter second kuadrat, dikurangi 54.500 kg per meter second kuadrat. P2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal, dikurang 52.500 kg per meter second kuadrat. P2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal, dikurangi 0,525 dikali 10 pangkat 5 kg per meter second kuadrat. Satuan kilogram per meter second kuadrat sama dengan Pascal, sehingga 4 dapat dikurangi dengan 0,525. Hasilnya adalah 3,475 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi, tekanan air dalam bak mandi tersebut adalah 3,475 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, hukum Bernoulli menyatakan tekanan fluida yang paling besar terjadi pada bagian yang kecepatan alirannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan fluida yang paling kecil terjadi pada bagian yang kecepatan alirannya paling besar. Secara matematis, persamaan Bernoulli dapat ditulis seperti berikut. Kedua, hukum Bernoulli juga menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Oleh karena itu, persamaan Bernoulli juga dapat kita tuliskan seperti berikut. Ketiga, penerapan hukum Bernoulli dapat kita lihat pada seseorang yang merasa terdorong ke arah kereta ketika orang tersebut berdiri dekat kereta yang melaju kencang. Prinsip Bernoulli juga berlaku pada air keran saat kecepatannya maksimal dan pada tekanan aliran air pump di rumah.